kira-kira bagaimana sih mengedukasi Ya, pertama saya apresiasi dulu produser dan timnya yang sudah berani mengangkat persoalan anak-anak muda hari ini dan mungkin kedepannya, bahwa ketika sebuah penemuan teknologi baru itu selalu punya dua dampak menguntungkan untuk kemanusiaan, tapi juga sekaligus merugikan buat kemanusiaan itu sendiri. Ada kata-kata bijak begini, Tuhan menciptakan manusia, manusia diberi akal, akal melahirkan teknologi, tapi suatu saat teknologi itu akan menghancurkan manusia dan kemanusiaan itu sendiri. Kalau kita tarik AI hari ini, ada teknologi-teknologi baru dan akan ditemukan teknologi-teknologi. Biasanya kita kena xenofobia, takut ada hal-hal yang baru. Padahal hal-hal baru adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa kita bendung, tidak kita bisa halangi. Cuman bagaimana mencikapi dengan bijaksana. Cyberbullying adalah sebuah fenomena baru yang di generasi saya kamu tidak temukan. Dalam 5-10 tahun ini tiba-tiba ada penemuan baru, yaitu menyangkut HP. Setiap orang punya perangkatnya, setiap orang bisa menge-share, setiap orang bisa berkomentar yang kadang-kadang tidak relevan, yang kadang-kadang nggak paham persoalan tiba-tiba berkomentar sehingga atau memberikan informasi palsu atau hoax ya. Tapi itu sebuah fenomena dan kita sejujurnya kalau generasi saya tidak memahami itu, tapi anak-anak saya, cucu saya tahu masalah ini. Saya apresiasi pada produsernya berani mengangkat itu, karena itu hal-hal yang akan ditemukan, akan dialami oleh anak-anak Gen Z. Bahwa di Korea saya dengar, saya baca itu banyak artis itu pada bunuh diri, atau bukan artis, anak-anak muda bunuh diri karena apa? Dibully, dihina, dicaci maki, diletehkan secara verbal, apakah penampilannya, apakah ucapannya yang tidak relevan kadang-kadang, tapi itulah hal yang dialami. Hari ini saya diajak syuting, sebuah kehormatan saya sebagai orang tua diajak gabung sama anak-anak muda Makassar yang hebat-hebat ini, karena Makassar ini saya melihatnya sebagai pusat perfilman nomor 2 setelah Jakarta. Daerah-daerah lain tidak sehebat Makassar. Apresiasi, hormat untuk teman-teman di Makassar. Mudah-mudahan film ini tidak hanya orang tua, tapi anak-anak juga terdidik bahwa ternyata kata-kata kita itu berbahaya pada orang lain. Bahwa komentar kita belum tentu mengerti. Kenapa kita tidak mengeluarkan kata-kata komentar yang mengapresiasi, afirmasi, membesarkan orang, tapi malah menghina, menghancurkan manusia atau karakter anak-anak muda yang lain? Belum tentu kita kuat, belum tentu anak-anak kita kuat atau cucu kita kuat untuk menghadapi hinaan orang-orang. Kadang-kadang dia minder, dia tidak berani bergaul lagi, tidak berani untuk tampil lagi karena selalu dihina. Persoalannya adalah hari ini kita tidak bisa menghindari dari benda kecil ini. Tapi kebijakan Australia 16 tahun kalau nggak salah baru boleh. Singapura juga, apakah pemerintah kita tanggap? Saya khawatir pemerintah kita gagap menghadapi kemajuan teknologi yang ditemukan hari ini maupun yang depan. Saya kira ini. Saya pada dasarnya mendukung ide untuk melindungi anak-anak. Mohon di bawah 14 tahun jangan diberi kesempatan untuk memiliki akun pribadi di dalam dunia media sosial. Karena bagaimana juga usia 14 tahun belum cukup matang untuk bisa mengontrol dirinya, apalagi untuk menghadapi berbagai tekanan-tekanan, serangan-serangan dan sebagainya melalui dunia media sosial tadi. Dan media sosial juga membuka peluang terjadinya kekerasan melalui media sosial, yaitu cyberbullying yang populer,
dan saya juga cukup bangga, cukup memberikan dukungan sepenuh hati terhadap dibuatnya film mengenai cyberbullying untuk segera dihentikan berbagai langkah-langkah tindakan cyberbullying ini. Yang film ini dibuat oleh DL Entertainment dan bintangnya salah satunya adalah favorit saya juga, idol saya, yaitu Mas Roy Marten. Maju terus demi mengedepankan pemenuhan hak anak Indonesia dan demi perlindungan anak-anak Indonesia untuk menghadapi Indonesia Emas tahun 2040. Terima kasih. Ada pembatasan medsos Kak untuk diakses oleh anak-anak. Gimana Kak? Setuju banget. Memang medsos itu bukan untuk anak-anak sih kalau menurut saya ya, saya pribadi. Karena apalagi kayak misalnya TikTok, Instagram itu sih lebih baik dipegang lah sama orang tuanya gitu, karena nanti takutnya ada hater-hater, kata-kata yang ada kolom komentar Kak ya. Kolom komentar yang kadang-kadang kan ada aja orang nggak suka atau apa. Yang ada namanya anak-anak pasti terpancing dong gitu. Belum lagi nanti scroll nemu yang aneh-aneh. Takut sih saya. Jo, kamu sebagai pengguna medsos, gimana pendapatmu kalau dibatasin Jo? Mendekat sini sama mama? Gak ada masalah ya? Gak ada masalah sih. Kamu dibatasin gitu karena ada orang tua ya? Iya, karena orang tuamu sudah jadi sahabat kamu ya. Jadi ada dialog, ada komunikasi. Ma, itu pembatasannya dari usia 13 ke bawah kah? Iya. 16 ke bawah kah atau gimana? 13 ke bawah. 13 ke bawah? Artinya kalau dia sudah jadi 14 sudah boleh ya? Tetap sih harus tetap kita harus awasin juga sih Kak. Bahayanya di mana sih Kak kalau medsos itu diakses oleh mereka? Yang ya tadi itu kan kita nggak pernah tahu apa yang lewat di berandanya dia, entar pornografi, entar kekerasan, entar itu loh Kak. Dan itu menjadi celah cyberbully Kak ya? Betul banget. Dan pembatasan ini juga penting untuk mental health Kak ya? Ya, betul Kak. Belum waktunya? Belum waktunya. Kayak misalnya kata-kata yang kebencian gitu-gitu loh, banyak banget di medsos anak-anak sekarang. Aduh, ngeri banget Kak. Sukses buat Jo, buat Makasih, Bestri, amin. bye.